lagi di kanal Travel Ibu, dan sehat, sukses, happy selalu untuk teman-teman traveling, teman-teman entrepreneur di seluruh Indonesia. Dan siang ini bahagia sekali saya bisa ketemu dengan Bu Dr. Adib Sofia M. Hum yang sekarang hari-hari ngajar di kampus UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Iya. Nah, pertemuan ini menarik karena apa? Beliau lagi meluncurkan satu buku yang dulunya ini disertasi ya tentang sisi lain Nuruddin Ar-Raniri, kritik filologis spiritualitas Nusantara. Ini buat Mas Ebo loh. Oke, Sudah terima sampai kasih ke Bu Malaysia Dokter. penjualannya. Oh, ini yang nerbitin Sini Mas. Sukapes, Iya. IAIN sendiri. Iya. Sisi lain Nuruddin berarti ada sisi-sisi yang selama ini nggak ketahui publik Iya, tentang betul. siapa Nuruddin Ar-Raniri ini. Iya. Bisa diceritakan Dokter? Oke, makasih Mas. Ini buku saya ini memang dari disertasi, tadinya merupakan sebuah kegelisahan ya. Kenapa kok Nuruddin Ar-Raniri itu sangat terkenal banget di Indonesia padahal dia bukan orang asli sini ya. Kenapa? Namanya terkenal, tapi kita tidak tahu siapa dia. Betul. Banyak kan gitu. Kebanyakan orang ya tahunya itu sebuah nama perguruan tinggi Iya. gitu. Terus setelah saya lihat, oh ini adalah ulama yang dari Gujarat yang Ulama datang ke dari Indonesia. Gujarat, oke. Selama 7 tahun di Aceh, beliau itu sangat keren ya karena Masih ingat tahunnya itu, Bu Dokter? ya abad ke-17 Abad Mas. 17 ya. ya. Itu datang ke Aceh itu mempunyai 36 karya. Selama di Indonesia 7 7 tahun ya. dia nulis Punya 36 karya. Bagus sekali. Jadi berbagai informasi saya Iya. kumpulkan ya Mas. Mungkin orang lain menulis 20, orang lain menulis 30, tak kumpulkan itu kok jadinya 36. Oke. Nah, pada masyarakat Islam Nusantara, beliau memang dikenal sebagai ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia dengan caranya sendiri. Oke. Tapi ketika kita banyak baca-baca, ternyata dia punya pandangan yang berbeda dengan ulama yang datang sebelumnya, yaitu Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri. Mas Ebo sebagai alumni sastra Indonesia pasti kenal dong puisi-puisi Hamzah Fansuri yang Hamzah sangat Fansuri, sufi, sangat gitu ya. sufistik. Beliau ada perbedaan dalam memandang wahdatul wujud. Jadi menurut beliau Allah itu tidak serupa dengan serupa dengan apapun. Ya, jadi menurut beliau hal ini berbeda gitu, sehingga yang saya teliti bukan masalah perbedaannya dengan Hamzah Fansuri, itu udah banyak Mas yang teliti. Tapi yang saya teliti adalah ternyata beliau itu punya ekspresi-ekspresi terhadap orang yang mempunyai pandangan berbeda. Ya, jadi kenapa saya kasih kemudian judul sisi lain? Karena ada ekspresi intoleran terhadap pandangan yang berbeda. Kelompok Islam yang berbeda dan kelompok non Islam yang berbeda. Cara pandang yang berbeda. Cara pandang. Kemungkinan sih Mas, sebetulnya ekspresi-ekspresi itu hadirnya ada di ruang yang terbatas, artinya di ruang internal gitu ya. Tetapi kemudian ketika karyanya itu sampai ke publik kan kemudian menjadi ada hal-hal yang tidak bisa diterima oleh pihak lain ya. Oleh karena itu terjadi benturan pandangan, ya, sampai kemungkinan memungkinkan konflik fisik pada waktu itu pada pengikut Hamzah Fansuri vs pengikut Nuruddin Ar-Raniri, sampai terjadi kekerasan pada abad itu. Kemudian yang terjadi sekarang itu sebetulnya sudah ada di abad 17 iya, ya. ada dong Mas ya, yang namanya tidak bisa menenggang paham lain itu dari zaman dulu ada. Kamu bukan kelompok kita, hajar gitu ya, sudah ada sejak dulu ya. Iya, ya memang perbedaan pandangan ya, mau gimana lagi. Dan benar-benar sampai fisik udah Pak. Bersama fisik. Iya, memang di sini disebutkan bunuhlah dan sebagainya itu ada. Ya, jadi ekspresi-ekspresi intoleran itu memang nyata. Mungkin agak terkaget-kaget ketika orang membaca disertasi saya atau buku saya ini ya. Ternyata begitu ya, tetapi saya mau menunjukkan secara filologis memang begitulah adanya. Jadi ada ekspresi-ekspresi intolerannya. Penulisannya dilacak lewat manuskrip dan filologis, berarti lama dong bikin ini Bu Dokter. Iya, kan namanya disertasi lama banget. Ada 3 manuskrip yang harus saya baca dan perbandingkan Mas dari banyaknya varian yang ada kan. Mungkin Mas Ebo pernah mengambil filologi juga kan. Naskah itu kan dulu nggak ada mesin cetak kan, jadi disalin
dari orang satu ke orang yang lain dengan cara tulisan tangan. Nah, sementara penyalin itu kan juga manusia. Dia punya daya kreativitas, punya lupa, kemudian punya kesengajaan gitu. Akhirnya kan antara satu manuskrip dengan manuskrip lain jadi bervariasi. Nah, saya harus memilih mana yang kira-kira paling akurat di antara banyak manuskrip itu. Dan ketemulah 3 itu yang paling bisa dibaca dengan baik, Tibyan fi Ma'rifatil Adyan, Fathul Mubin alal Mulhidin, dan Hujatus Siddiq Lidat Izindik. Itu di mana? Nah, ya, di Aceh. Lama di sana juga berarti. Di Aceh. Terus yang paling bagus malah saya temukan yang sudah tercetak di UGM Mas 2 itu. Nah, yang 2 Tibyan fi Ma'rifatil Adyan dan Hujatus Siddiq Lidat Izindik ini sudah banyak yang neliti Mas ternyata. Nah, kemudian yang saya eksplorasi yang belum banyak yang meneliti yaitu Fathul Mubin alal Mulhidin. Iya, itu memang kemenangan, memang cerita tentang kemenangannya. Gitu. Atau bisa jadi ini tema pertama yang diangkat tentang sisi gelap ala Rudin Dokter. Karena sebelumnya mungkin belum ada yang membukukan itu. Iya, sebelumnya tentang Tibyan fi Ma'rifatil Adyan begitu. Dan lain-lain ya nggak fokus pada Fathul Mubin alal Mulhidin. Dan saya bisa merangkaikan persik-persik antara yang di sini dengan di sini itu ada kesamaannya, keselarasannya dan sebagainya. Banyak pihak yang nggak setuju sih, tapi memang bunyinya, iya, tapi memang bunyinya itu fakta sejarah kan ya? Gimana ya? Fakta sejarah. Iya. Di antara bab-bab itu yang menurut Bu Dokter sendiri itu cukup mengejutkan atau menarik atau perlu mengejutkan apa ya atau unik atau iya. Kalau yang ada ini sih Mas, setiap pembaca punya kecenderungannya. Ya, saya suka baca buku Bu Adib karena ini katanya ada 4 aspek yang disentuh, yaitu ada penaskahannya. Penaskahan itu filologi ya, kesastraan dari sisi bahasanya, kemudian ada aspek keagamaan yang saya sentuh juga, dan ada aspek perkembangan berpikir manusia. Seperti Mas Ewo tadi, zaman dulu sampai sekarang ternyata ada. Ternyata 4 aspek itu kalau baca buku ini gitu. Terus ada yang juga bilang, saya beli buku Ibu soalnya langkah-langkah filologisnya jelas, jadi bisa buat contoh. Ada yang bilang kayak gitu. Berarti ini teman-teman mahasiswa yang mau skripsi atau tesis atau disertasi, salah satu yang bisa diacu kayaknya buku Budok Paradim Samia ini. Aduh, Mas Ibu nih promosi gratis berarti saya nih. Kita harus saling mensupport dan mempromosikan betul. Apa ya? Pesan inti sebetulnya ketika kita selesai baca buku yang tebalnya, ini tebalnya hampir 250 halaman, hampir 250 halaman teman-teman. Tapi kan ada pesan atau ada sari yang mungkin bisa ditangkap oleh pemirsa sebelum masuk nanti membeli sendiri, membaca sendiri. Yang namanya kepala manusia itu kan berbeda-beda ya. Dia mempunyai kemampuan untuk menemukan kebenarannya. Oleh karena itu apabila jalannya di dalam menemukan itu ternyata punya hasil yang berbeda, nah kita hargai saja perbedaan pendapat itu tanpa kemudian kita harus menjelek-jelekan. Kalau kita sebagai orang yang memang menganggap keyakinan kita atau pandangan kita sendiri benar, maka ekspresi yang kita sampaikan kepada orang lain adalah ekspresi yang tidak merendahkan, kemudian tidak menimbulkan ketegangan serta yang berakibat pada fisik dan sebagainya. Artinya kita lebih menghargai perbedaan itu dan mengkomunikasikannya dengan cara yang beradab. Tapi kan gini Bu Dokter, ini era digital, era internet, era bebas informasi, terus bagaimana pasti bocor dong kalau ngomong-ngomong kayak gitu. Berarti gimana sikap yang harus dilakukan orang ketika ngobrol dengan kelompok liar, kelompok lain, entah terutama misalnya kalau dalam kasus tertentu kan bicara ini kan internal tapi ini kan sekat-sekat juga nggak ada. Sekarang nggak bisa. Internal pun kita juga harus jaga adab. Jadi gitu ya? Pada saat kita berbicara pada teman-teman jamaah kita atau komunitas kita, tetap yang namanya perspektif bahwa kehidupan itu di sana sangat majemuk, kemudian bahwa perbedaan pandangan itu adalah sebuah hal yang biasa dan itu memang sudah dari sananya kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan berwarna berbagai macam, kita sampaikan saja bahwa itu adalah perbedaan karena dasarnya begini-begini. Sedangkan kita dasarnya begini-begini tanpa perlu menjelek-jelekan pihak lain.
karena itu perlu hati-hati kita ngomong meskipun di lingkup internal, karena itu tadi pesan dari Bu Dokter itu pasti bocor di era internet kayak gini. Jadi kalau udah bocor kena masalah pusing sendiri kan. Nggak usah, di hati juga nggak usah Mas, di hati juga nggak usah. Jadi Oh. kepada internal, kepada ngomong ke orang internal nggak usah pakai yang jelek-jelek, di hati juga nggak usah diisi dengan jelek-jelek. Amar ma'ruf nahi mungkar kayak Amadalan yang nyanyi Amadalan itu ya. Terakhir sebelum kita tutup, kalau ada pemirsa pembaca yang pengen buku ini, hotline penerbitnya Iya, hotline penerbitnya ada Mas di Sukapres gitu. Tapi Allshop banyak banget kok. Allshop banyak banget. Ya cari aja di Allshop nanti Cari yang ini. paling murah. Iya, Iya. itu banyak sudah Banyak banget. baca supaya kita juga tahu tahu sejarah bagaimana Islam masuk ke Nusantara dan bagaimana cara-cara atau metode-metode berbeda disebarkan, karena kita ya memang nggak boleh lupa pada sejarah. Itu saja perjumpaan kita dengan Bu Dr. Habib Surya. Terima kasih Ya. kesempatannya. Jangan lupa teman-teman travel Ibu, jangan lupa traveling, karena dengan traveling kita akan ketemu dengan orang-orang baru yang pasti setiap orang punya keunikan dan keahlian masing-masing, dan dengan itu kita mendapatkan ilmu baru, inspirasi baru, dan hikmah-hikmah kehidupan yang baru. Mari kita pamit dulu. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi kehadirannya. wabarakatuh. Ini harus ditandatangani dan ditulis